Perkenalkan, saya Niko Patudi. Di sini saya akan mendemokan modul 3 dari Praktikum Keamanan Cyber. Di sini saya akan mendemokan lab yang ketiga, itu Linux Server. Di lab ini, kita akan menggunakan Linux Command Line untuk mengidentifikasi server yang berjalan pada suatu komputer. Di lab ini, kita akan menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine. Dan untuk yang pertama, ada server. Server adalah program yang ditulis untuk memberikan informasi sesuai permintaan. Klien juga merupakan program. Klien itu menghubungi suatu server, mengajukan permintaan, dan menunggu respon dari server tersebut. Ada banyak jenis teknologi komunikasi klien server yang dapat digunakan. Dan yang paling sering itu IP network atau jaringan IP. Dan di lab ini, kita akan berfokus pada server dan klien berbasis jaringan IP. Untuk step yang pertama, yaitu mengakses command line. Pertama, kita akan login ke CyberOps Workstation VM sebagai analis menggunakan password CyberOps. Di sini CyberOps Workstation-nya sudah running dan sudah login sebagai analis. Untuk selanjutnya, kita akan membuka command line dengan mengklik terminal pada dock di bagian bawah. Step yang kedua, yaitu display the service currently running. Di step ini, kita akan menampilkan service atau program yang sedang berjalan pada komputer. Ada banyak jenis program yang dapat berjalan pada suatu komputer, terutama komputer dengan sistem operasi Linux. Banyak program yang berjalan di latar belakang, sehingga pengguna mungkin tidak akan segera mendeteksi program apa yang sedang berjalan pada komputer tersebut. Di Linux ada program yang sedang berjalan, itu juga disebut sebagai proses. Untuk langkah yang pertama, kita akan menggunakan perintah ps pada terminal untuk menampilkan program yang sedang berjalan di latar belakang. Di sini kita akan memasukkan password dari akun analis, dan ini hasil dari perintah sudo ps garis elf. Hasil dari perintah ini dapat berbeda-beda tergantung kondisi suatu komputer. Dalam hal ini, perintahnya pada terminal saya ini seperti yang ditampilkan di layar ini. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan, kenapa perlu menjalankan perintah ps sebagai root atau dalam hal ini dijalankan dengan perintah sudo. Jadi perintah ps dijalankan dengan sudo supaya bisa menampilkan semua program yang berjalan yang dijalankan oleh sistem atau root. Tanpa sudo, beberapa program mungkin tidak akan ditampilkan karena aksesnya dibatasi untuk pengguna biasa. Untuk langkah yang selanjutnya, di Linux, suatu program juga dapat memanggil program lainnya. Perintah ps juga dapat digunakan untuk menampilkan hierarki dari proses tersebut. Dalam hal ini, perintah ps dijalankan dengan opsi garis ejh untuk menampilkan hierarki proses yang sedang berjalan. Jadi di sini kita akan mengetikkan atau memanggil command sudo ps garis ejh. Jadi di sini hasil dari
command sudo ps ejh sudah ada. Dan kalau di contoh modul, baris untuk Nginx itu yang ditandai dengan highlight kuning. Kalau di terminal saya, Nginx itu sepertinya belum ada. Ya, di terminal saya, Nginx-nya itu belum menyala. Jadi, dalam hal ini, saya akan menyalakan layanan dari Nginx. Untuk menyalakan layanan dari Nginx ini, saya akan mengetikkan sudo usr sbin Nginx. Jadi, command ini digunakan untuk memanggil layanan dari Nginx. Saya akan coba untuk melihat lagi program yang berjalan. Nah, di sini sudah ada untuk program Nginx. Itu ada di paling bawah, ada 2 baris, dan ada 2 baris data atau teks untuk Nginx. PID-nya itu 971 dan 972. Saya akan catat dulu untuk PID dari ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Bagaimana hierarki proses ditampilkan oleh perintah PS? Jadi hierarki proses dalam PS itu ditampilkan dengan indentansi, yang dimana proses utamanya itu berada di atas, dan untuk proses turunannya atau proses anaknya itu di bagian bawahnya, dengan posisi yang sedikit ke kanan. Misalnya yang Nginx ini yang di bagian atas itu proses utamanya, dan yang di bagian bawah yang sedikit ke kanan ini proses anaknya. Terus di sini itu ada PID, dari yang paling depan ini PID, kemudian di sebelahnya ada PID dan SID. Dalam suatu proses hierarki itu ada yang namanya proses utama dan proses anak, seperti yang tadi sudah dibilang. Kalau proses utama, itu PID-nya, PGID, dan SID-nya itu sama. Jadi angkanya itu sama. Misalnya ini, Nginx itu angkanya itu sama semua, 971. Dan untuk proses anaknya atau proses turunannya ini, PGID-nya dan SID-nya itu sama dengan proses utamanya yang di atas ini, sama. Tapi PID-nya itu berbeda. Jadi yang membedakan antara proses utama dan proses anak itu ada di PID-nya. Tapi yang sama itu PGID dan SID-nya. Langkah yang selanjutnya itu yang C. Server pada dasarnya adalah program yang seringkali dimulai oleh suatu sistem itu sendiri saat booting. Tugas yang dilakukan oleh server disebut servis atau layanan. Dengan demikian, web server menyediakan layanan web. Untuk menampilkan koneksi jaringan atau mengidentifikasi server jaringan yang sedang berjalan di komputer, kita dapat menggunakan perintah netstart. Jadi kita akan ketik perintah netstart atau panggil perintah netstart di terminal. Jadi ini output dari perintah netstart pada terminal saya. Output itu panjang sekali dan bisa berbeda-beda tiap komputer, tergantung jumlah koneksi pada komputer itu. Dan karena perintah netstart ini menampilkan banyak sekali informasi, kalau misalnya digunakan tanpa opsi, hanya perintah netstart saja, jadi kita itu bisa menggunakan opsi untuk memfilter output dari perintah netstart ini, sehingga outputnya itu bisa lebih spesifik dan tidak ditampilkan semua.
di langkah selanjutnya ini ada perintah untuk menampilkan output dari netstat yang sudah difilter. Dalam hal ini kita menggunakan opsi TUNAP. Netstat juga memungkinkan beberapa opsi dikelompokkan bersama dengan tanda garis yang sama. Jadi di sini kita akan coba untuk ketikkan untuk panggil perintah sudo netstat TUNAP. Di sini dia minta password dari akun analis yaitu CyberOps. Jadi di sini hasil dari perintah sudo netstat TUNAP ini sudah ada. Dan untuk informasi server Nginx itu yang port 80 yang baris kedua. Jadi di sini ada tulis Nginx di bagian program ini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apa arti dari opsi TUNAP pada netstat? Dalam hal ini kita akan menggunakan perintah main netstat untuk menjawabnya. Jadi di sini sudah ada panduan atau sinopsis dari perintah atau opsi dari netstat. Untuk yang pertama itu T atau TCP, itu untuk menampilkan koneksi TCP. Kemudian ada U atau UDP, itu untuk menampilkan koneksi UDP. Selanjutnya ada N atau numerik, ini menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Dan ada juga A atau all, ini untuk menampilkan semua koneksi aktif, termasuk yang sedang listening. Dan yang terakhir itu ada P atau program, ini untuk menampilkan PID dan nama program yang menggunakan koneksi tersebut. Selanjutnya juga ada pertanyaan lain, apakah urutan opsi penting untuk netstat? Jawabannya adalah tidak. Jadi urutan opsi pada netstat itu tidak penting, karena kita bisa menulisnya dalam urutan apapun, hasilnya itu akan tetap sama. Karena Linux itu membaca semua opsi yang diberikan tanpa memperhatikan urutan. Selanjutnya, klien itu akan terhubung ke port dan menggunakan protokol yang sesuai. Kemudian meminta informasi dari server. Output netstat pada terminal menampilkan sejumlah layanan yang saat ini listening pada port tertentu. Pada kolom pertama, yang paling atas ini, pada kolom pertama, yang pertama ini, itu menunjukkan protokol layer 4. Misalnya di sini ada TCP, TCP6, dan UDP. Dan kolom ketiga menggunakan format address port. Jadi di sini menampilkan alamat IP lokal dan port tempat server tertentu dapat diakses. Alamat IP 0.0.0 menandakan bahwa server saat ini listening ke semua alamat IP yang dikonfigurasi pada komputer. Kemudian kolom di sebelahnya ini adalah kolom yang menggunakan format yang sama dengan address port, yang dimana ini menampilkan alamat dan port perangkat di ujung koneksi remote atau koneksi jarak jauh. 0.0.0, kemudian ada bintang di akhir. Itu artinya tidak ada perangkat remote yang saat ini menggunakan koneksi tersebut. Dan kolom kelima atau kolom state ini menampilkan status koneksi. Misalnya di sini sedang listening. Dan kolom yang paling terakhir atau kolom ke-6 ini menampilkan PID dan dari proses yang bertanggung jawab atas koneksi tersebut.
serta menampilkan juga nama singkat dari proses tersebut. Jadi di sini ada PID dan nama singkat dari programnya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Berdasarkan output dari perintah netstat sebelumnya, apa protokol layer 4, status koneksi, dan PID dari proses yang berjalan pada port 80? Kalau di terminal saya, output untuk port 80 itu adalah untuk program Nginx. Jadi protokol layer 4-nya itu TCP, dan status koneksinya itu listening. PID-nya itu 971, dan nama programnya itu Nginx Master P. Di sini juga ada pertanyaan lain. Meskipun nomor port hanyalah konvensi, dapatkah Anda menebak jenis layanan apa yang berjalan pada port 80 TCP? Jadi, biasanya port 80 dengan protokol TCP itu digunakan untuk layanan HTTP atau layanan yang mengirim dan menerima halaman web. Dari output netstat, kita bisa lihat bahwa port ini digunakan oleh Nginx atau web server yang cukup populer. Jadi, kemungkinan besar komputer ini menjalankan web server untuk melayani permintaan dari halaman web. Jadi intinya port 80 dengan protokol TCP itu biasanya digunakan untuk melayani permintaan halaman web. Langkah yang selanjutnya atau E, kita juga bisa menggunakan perintah netstat dengan PS secara bersamaan. Ini untuk menggabungkan informasi atau output dari kedua perintah tersebut. Berdasarkan output dari perintah netstat sebelumnya, diketahui bahwa proses dengan PID 971 itu terikat dengan port TCP 80. Jadi untuk langkah E ini, kita akan menggunakan perintah sudo ps garis elf grep 971 untuk menampilkan semua baris output PS yang berisi PID 971. Di sini dia meminta password dari akun analis atau cyberops. Jadi ini adalah output dari perintah PS yang digabung dengan grep untuk memfilter baris yang mengandung angka 971. Di sini ada 3 baris teks. Baris pertama ini menunjukkan proses yang dimiliki oleh pengguna root. Itu dimulai oleh proses dan dimulai pada pukul 13.59, yang dimana perintah ini dijalankan oleh ini perintah Nginx yang merupakan proses utama atau proses master dari Nginx. Kemudian di baris kedua ini ada proses dengan PID 971 972 yang dimiliki oleh HTTP dimulai oleh proses 971 pada pukul 13.59. Ini adalah worker proses dari Nginx yang bertanggung jawab menangani permintaan dari klien. Dan di baris ketiga atau baris terakhir, ini menunjukkan proses yang dimiliki oleh pengguna analis dengan PID 10.1046 dengan PID 1046 yang dimulai oleh proses PID 947, yang dimana perintah ini adalah grep 971. Yang berarti sebenarnya baris ini adalah hasil pencarian, bukan proses Nginx yang sebenarnya.
Jadi selanjutnya di sini ada pertanyaan. Proses PID 395 adalah engine X. Tapi dalam hal ini kalau di terminal saya PID-nya 971. Bagaimana hal itu dapat disimpulkan dari output ini? PID 971 adalah engine X. Karena pada output baris PID 971 yang dijalankan oleh root dengan perintah engine X sebagai master proses. Selain itu, baris keduanya ini ada worker proses, yang dimana ini worker proses dari engine X dengan PID 972 yang dimulai oleh PID 971, di mana bahwa PID 971 itu adalah proses utama dari engine X. Di sini juga ada pertanyaan lain. Apa itu engine X? Apa fungsinya? Gunakan Google untuk mencari tahu tentang hal ini. Di sini saya akan buka browser. Jadi di sini saya akan mencari apa itu engine X dan apa fungsinya. Jadi di sini sudah ada hasil tentang apa itu engine X dan fungsinya. Jadi engine X ini adalah perangkat lunak atau web server open source yang digunakan untuk proses reverse proxy, load balancing, dan caching. Jadi di sini engine X ini menyediakan server HTTPS yang didesain khusus dengan performance yang maksimum serta stabil. Selanjutnya ada pertanyaan lain. The second lines show, jadi di baris kedua pada contoh ini menunjukkan proses 396 itu dimiliki oleh user HTTP. Dan ini proses utamanya PID 395. Ditanya di sini apa artinya? Apakah ini adalah perilaku yang umum? Kalau pada contoh di sini proses keduanya itu 396 dari PID 395. Tapi kalau di terminal saya di baris kedua PID-nya 972 dan parent prosesnya itu PID 971. Usernya tetap sama, HTTP. Jadi di baris kedua ini menunjukkan kalau proses 972 itu dijalankan oleh proses 971 dan dimiliki oleh user HTTP. Artinya, proses 972 ini adalah proses anak atau turunan dari proses 971. Dengan kata lain, 971 yang memulai proses 972. Dan ini wajar atau umum terjadi, terutama di engine X. Proses 971 itu master proses atau proses utama yang tugasnya mengatur server dan membuat worker proses seperti 972 untuk menangani permintaan dari pengguna. Dengan cara kerja ini, engine X bisa menangani banyak permintaan secara efisien. Dan pertanyaan terakhir, why is the last line showing grep 395? Kalau di terminal saya, line terakhirnya itu menampilkan grep 971. Jadi baris terakhir menampilkan grep 971 karena perintah ini dijalankan
itu PSELR, Grab 971. Jadi saat menjalankan perintah ini, sistem itu akan mencari semua proses yang mengandung angka 971, termasuk proses Grab 971 itu sendiri. Jadi wajar saja jika perintah Grab juga muncul di hasilnya, di outputnya, karena proses tersebut juga sedang berjalan saat pencarian dilakukan. Part yang selanjutnya itu ada using Telnet to test TCP service. Jadi Telnet itu adalah aplikasi shell jarak jauh yang sederhana. Telnet dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enkripsi. Administrator yang memilih menggunakan Telnet untuk mengelola perangkat jaringan dan server dari jarak jauh akan mengekspos kredensial login ke server tersebut, karena Telnet akan mengirimkan data sesi dalam bentuk teks biasa. Meskipun Telnet tidak direkomendasikan sebagai aplikasi shell jarak jauh, aplikasi ini dapat sangat berguna untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang layanan TCP dengan cepat. Protokol Telnet beroperasi pada port 23 menggunakan TCP secara default. Namun, klien Telnet menggunakan port yang berbeda untuk ditentukan. Dengan mengubah port dan menghubungkan server, klien Telnet memungkinkan analisis jaringan untuk menilai sifat server tertentu dengan cepat dengan berkomunikasi langsung dengannya. Catatan, sangat disarankan agar SSH digunakan sebagai aplikasi shell jarak jauh, bukan Telnet. Di part 1, Nginx itu ditemukan berjalan dan ditetapkan ke port 8080 TCP. Meskipun pencarian cepat di Google mengungkapkan bahwa Nginx adalah server web yang ringan, bagaimana seorang analis dapat memastikannya? Bagaimana jika seorang penyerang mengubah nama program malware menjadi Nginx? Populer. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah telnet untuk terhubung ke host lokal pada port 8080 TCP. Perintahnya itu adalah telnet 127.0.0.1.8080. Jadi di sini tadi saat saya pertama kali menggunakan perintah telnet 127.0.0.1.8080 ini, itu kan untuk menampilkan atau melihat koneksi untuk mengkoneksikan localhost port 8080 TCP. Hanya saja tadi di sini tidak bisa dikoneksi, jadi connectionnya itu ditolak. Setelah saya cek di sini, tadi saya cek konfigurasinya, itu portnya sudah betul 8080, tapi sepertinya layanan untuk Nginx-nya itu belum dijalankan menggunakan konfigurasi itu. Jadi di sini saya memanggil perintah untuk menjalankan Nginx-nya pakai file konfigurasi yang sudah dimodifikasi pakai port 8080. Dan setelah saya jalankan Nginx-nya itu, saya coba lagi untuk menghubungkan localhost port 8080 TCP, dan di sini sudah bisa berhasil terhubung.
Jadi, memang server atau layanan Nginx itu harus dinyalakan dulu supaya bisa gunakan telnet untuk terhubung ke localhost-nya. Di sini saya juga sudah sempat menekan huruf AA pada keyboard dan menekan enter. Kalau pada contoh ini gunakannya intinya gunakan atau tekan huruf sembarang, kemudian tekan enter. Dan setelah itu akan muncul output lebih lengkapnya. Di mana di sini ada versi servernya, kemudian ada tanggal, ada content type, dan sebagainya. Jadi, berkat protokol telnet, koneksi TCP text biasa dibuat oleh klien telnet, itu bisa langsung ke server Nginx yang listening pada port 127.001 TCP 8080. Koneksi ini memungkinkan kita mengirim data langsung ke servernya. Dan karena Nginx adalah server web, jadi dia tidak memahami kepadanya. Dan yang dikembalikan atau output itu adalah pesan kesalahan dalam format halaman web. Jadi di sini karena Nginx tidak memahami urutan huruf acak, misalnya A, hasilnya itu ada pesan kesalahan. Di sini ada pertanyaan, mengapa kesalahan dikirim sebagai halaman web? Jadi, halaman itu dikirim dalam bentuk halaman web karena Nginx adalah web server. Jadi semua responsnya itu diformat seperti halaman HTML termasuk pesan web. Saat telnet mengirimkan teks acak yang tidak sesuai dengan format permintaan HTTP yang benar, misalnya AA, Nginx tidak bisa memahami. Jadi, dia mengembalikan error 400 page request dalam bentuk halaman web. Seperti saat misalnya di browser ada error yang sama. Selanjutnya, meskipun server melaporkan kesalahan dan memutuskan koneksi, kita dapat memahami bahwa Nginx dengan PID 971 sebenarnya adalah web server. Dan versi dari Nginx ini adalah 1.12.2. Dan tumpukan jaringan VM Cyber Professional berfungsi penuh hingga lapisan ke-7. Jadi tidak semua layanan itu sama. Beberapa layanan dirancang untuk menerima data yang tidak diformat dan tidak akan berhenti jika ada sampah yang dimasukkan via keyboard. Untuk selanjutnya, di sini ada contoh dari layanan itu, yaitu dengan melihat output netstat yang ditampilkan sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa proses yang terhubung ke port 22, kita akan menghubungkan proses ini menggunakan telnet. Jadi ini proses untuk layanan SSHD, di mana ini memungkinkan administrator untuk terhubung ke komputer jarak jauh dengan aman. Jadi kita akan coba untuk menggunakan telnet untuk terhubung ke jaringan itu.
Jadi ini outputnya. Ini di sini perintah telnet ini mencoba untuk terhubung ke server SSH di port 22. Servernya itu merespons dengan versinya yaitu Open SSH 7.7. Tapi karena inputnya tidak sesuai protokol SSH atau ini hanya ketikan sembarang, jadi muncul error protokol mismatch dan koneksinya itu langsung ditutup. Dan di sini ada pertanyaan. Di sini kita diminta untuk coba connect ke port 68 dan melihat apa yang akan terjadi. Jadi di sini kalau untuk port 68 itu ada untuk protokol UDP dengan PID 227 untuk program sistem network. Kita akan coba gunakan telnet untuk terhubung ke jaringan itu. Jadi di sini saya sudah coba untuk menghubungkan ke port 68, tapi koneksinya itu gagal. Ini dikarenakan port 68 itu menggunakan protokol UDP, sedangkan telnet itu hanya mendukung TCP. Telnet itu mencoba membuat koneksi TCP ke port 68, tapi karena layanan di port tersebut hanya menerima paket UDP, bukan koneksi TCP, maka permintaannya itu ditolak dan muncul pesan connection refuse. Selanjutnya di sini ada reflection. Yang pertama, what are the advantage of using NetStat? Atau apa kegunaan dari menggunakan NetStat? Jadi NetStat ini berguna untuk memantau koneksi jaringan, melihat port yang tersedia, mendeteksi layanan yang sedang berjalan, serta membantu troubleshooting atau mengidentifikasi koneksi yang mencurigakan. Dan pertanyaan yang kedua, ini ada apa kegunaan menggunakan telnet? Apakah itu aman? Jadi, telnet ini berguna atau memungkinkan koneksi langsung ke perangkat atau server untuk administrasi jarak jauh dan pengujian jaringan. Tapi, telnet itu tidak aman. Karena data yang dikirim itu dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi, sehingga rentan terhadap penyadapan.